Cermin aneh. Apa? Lagi, ini cermin ketiga yang kau pecahkan. Kerja bagus, kerja bagus. Aku pembawa kemalangan. Kita harus cepat mengganti cermin itu. Sebentar lagi kita buka. Cepat belikan yang baru ya. Baik. Aku akan segera kembali. Jangan menjatuhkannya dalam perjalanan. Apa ada toko cermin di sekitar sini? Aku rasa kau ingin membeli cermin. Wow, Pak, dari mana kau tahu? Ikut, akan kutunjukkan padamu. Wow, kau punya banyak sekali cermin. Cermin ini rokoko. Oh, yang ini modern. Dan yang ini luar biasa. Mana yang harus aku beli? Ini adalah cermin yang harus kau beli. Yang ini agak kuno. Diam kau! Cermin ini hanya pernah digunakan oleh para tukang cukur terhebat sepanjang sejarah. Selama masa Renaissance, tukang cukur kerajaan Twisted Fellow menggunakannya untuk merapikan para raja dan bangsawan. Hanya anggota kerajaan yang bisa diperindah di depan cermin ini. Karena Twisted Fellow harganya $100. Apa? $100? Itu jumlah yang Master Brad berikan kepadaku. Kau dan cermin ini pasti saling berjodoh satu sama lain. Ambillah sekarang. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Sekali lagi, terima kasih, Pak. Jangan sampai pecah. Aku bebas. Kau membeli sampah jelek ini seharga $100. Ya, ini cermin istimewa yang digunakan banyak tukang cukur terkenal sepanjang sejarah. Kau sudah ditipu. Siapa yang menjualnya padamu? Aku ingin uangku kembali. Wilk benar. Di sini dikatakan ini cermin mewah yang dulu digunakan oleh tukang cukur istana pada masa Renaissance. Seorang tukang kayu Italia mengukurnya dari pohon ek khusus yang hanya tumbuh di tebing. Di balai lelang harganya mulai dari $1 juta. $1 juta? Apa aku harus menyingkirkannya? Apa kau bilang? Ini adalah barang antik. Hormati sedikit. Aku sudah menyukaimu sejak pertama kali melihatmu. Kalau aku sebuah cermin, aku sudah menikahimu. Selesai. Rambutmu sudah ditata. Wow, rambutku ditata oleh Brad yang terkenal. Pasti terlihat, aku mengerikan. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau tukang cukur terbaik di Bakery Town tidak bisa membuatku cantik, maka tidak mungkin. Aku tidak akan pernah menjadi cantik. Aku memang tidak pantas bahagia. Ada apa, Master Brad? Kenapa aku punya keriput? Aku terlihat 100 hari melebihi batas tanggal penjualanku. Wilk, ada apa? Apa? Aku terlihat lebih tua daripada nenekku. Aku terlihat lebih keras daripada keju ini. Tapi aku masih terlihat tampan. Kenapa Master Brad tidak berubah? Mungkin karena dia memang jelek. Ada apa dengan cermin ini? Bayangan para pelanggan terlihat aneh. Mungkin cerminnya dikutuk. Oh iya, ini 100% pasti dikutuk. Kita harus panggil seorang pengusir roh. Pengusir roh? Untuk apa? Kenapa yang ini harus dikutuk? Aku pulang. Dah. Arwah, aku memanggilmu. Ibu, apa kau tidak bisa mengusir iblis yang merasuki cermin? Jangan takut, itu mudah saja. Apa yang sudah kau lihat? Kau tidak apa-apa? Benda itu dikutuk. Ada hantu dengan tubuh aneh yang merasuki cermin itu. Hantu dengan tubuh aneh. Apa? Aku baru menyemirnya hari ini. Apa yang terjadi? Master Brad, aku takut. Lihat cermin itu. Apa itu? Aku masih sedang bermimpi. Cermin ini adalah milikku. Lepaskan! Apa? Aku terlalu muda untuk... Tunggu, aku tidak apa-apa. Tidak ada yang terjadi. Aku gemetar ketika tangannya menembus tubuhku. Kau benar, kau memang gemetar. Aku menyukainya. Seram tapi luar biasa. Walau sudah meninggal, aku tetap masih saja tidak diperhatikan. Wah, hantu bisa menangis juga. Ini, aku membuatkan teh untukmu. Terima kasih. Cangkir itu milik ibuku. Aku minta maaf.
Kenapa hidupku tragis sekali bahkan ketika sudah Kejadian meninggal? tragis apa yang membuatmu menjadi hantu yang terjebak dalam cermin? Aku adalah penata rambut kerajaan di Italia. Apa kau tukang cukur terkenal itu? Benar, aku mulai mencukur rambut bahkan setelah keluar dari oven. Sepanjang karirku, aku adalah tukang cukur seluruh keluarga kerajaan di Eropa. Tapi aku sangat sibuk sehingga tidak sempat mencukur rambutku sendiri. Aku selalu melihat betapa indahnya pelangganku dan betapa buruknya aku terlihat di dalam cermin setiap hari. Karena itu aku jadi terikat pada cermin itu. Itu membuatku sedih. Kau hanya ingin terlihat luar biasa. Sebagai tukang cukur, ini adalah takdir kita. Jika aku mencukur rambut, mungkin aku akan bisa meninggalkan cermin ini selamanya. Tuan Pen, maukah kau mencukur rambutku? Master Mau? Brad, kau harus mencukurnya agar dia bisa berlanjut. Aku mohon. Jika aku membantu hantu Italia ini, cerminnya untukku. Baik, akan kulakukan. Tapi jika sudah selesai sebagai imbalan, cerminnya untukku. Setuju, terima kasih, terima kasih. Bagus sekali, Twisted Fellow. Baik, ayo. Kita mulai. Aku belum pernah terlihat seindah ini. Jangan menangis, Ti. Setidaknya tidak ada rambut yang perlu kau cuci. Aku tidak akan pernah potong rambut Jangan seumur bicara hidupku. seperti itu. Lagi pula, kau kan sudah meninggal. Aha. Apa yang kau lakukan, Master Brad? Iya. Iya. Bagaimana menurutmu? Bagus sekali, bukan begitu? Aku sangat menyukainya. Aku terlihat luar biasa. Terima kasih. Aku senang kalau kau senang. Baik sekali kau membantunya. Boleh aku bersihkan lukisan dari cermin itu? Lukisan? Itu tidak nyata. Kenapa kau harus membuka mulut besarmu? Twisted Fellow pasti sangat sedih. Maaf, Master Brad. Walaupun sudah meninggal, pelayanan terhadap pelanggan apa Oh itu? benar. Bagaimana kalau kita lukis lebih banyak rambut lagi? Lukis Tidak lebih banyak apa-apa. rambut. Ini adalah pertama kalinya ada yang peduli padaku seperti ini. Itu lebih baik daripada memotong rambut yang bisa kau lakukan. Terima kasih. Jika aku melihat kalian berdua, akhirnya aku merasa luar biasa. Dan kalian memang tukang cukur sejati. Cermin ini sekarang adalah milikmu. Twisted Fellow, selamat tinggal. Semoga kau damai sekarang. Benar-benar hari yang luar biasa. Sekarang cermin mahal ini jadi milikku, Will. Will, kenapa cerminnya hilang? Oh, karena arwahnya sudah pergi, kutukannya juga ikut terangkat. Jangan. Cerita hidangan penutup, Will. Roti puntir. Sudah siap untuk cerita hidangan penutup lagi? Waktunya kuis. Siapa toko dalam Brad Barbershop yang punya banyak peranan di seluruh Bakery Town? Jawaban yang benar adalah roti puntir. Kali ini dia muncul sebagai hantu tukang cukur. Hari ini kita akan mempelajari semua tentang roti yang mempunyai banyak keahlian ini. Ini terjadi pada masa dinasti Qin di Tiongkok, selama pemerintahan raja yang bernama Wen. Dan ada seorang pelayan yang setia yang bernama Zi Zitui. Yang mulia, terima kasih sudah memerintah dengan bijak dan untuk memperlakukan rakyatmu secara adil. Oh, Gigi Tui, aku bersyukur kau mendampingiku. Karena moralnya dan kepercayaan yang diperoleh dari raja, banyak penasihat jahat yang iri kepadanya. Lalu suatu hari, Ibu tidak apa-apa? Ibu tidak apa-apa. Jangan khawatir, sayang. Ibu Zi Zitui jatuh sakit. Aku menjadi kaisar karena kau temanku. Aku akan memberimu gelar dan tanah lagi. Terima kasih yang mulia. Namun ibuku, aku belum pernah melihatnya sakit sekeras ini. Aku harus pergi dan merawatnya. Jia Zitui menolak tawaran raja dan menjelaskan bahwa dia harus merawat ibunya yang sedang sakit. Mereka pergi bersama-sama ke Gunung Mianshan. Karena kepergian Gigi Tui, kekaisaranku berantakan. Hari demi hari orang kaya mencuri dari orang lain dan aku tidak tahu berapa lama lagi bisa mengawasi mereka. Aku perintahkan padamu segera bawa Gigi Tui kembali. Yang mulia, dengan menyesal aku melaporkan bahwa Gunung Mianshan tempat Zi Zitui bersembunyi 10 kali lebih besar daripada Istana Paduka dan hutannya seperti teka-teki yang tidak Benar yang berujung. mulia, selain itu tidak ada yang bisa membuat Zi Zitui meninggalkan gunung itu sampai ibunya benar-benar pulih. Lalu apa yang harus kulakukan? Kalian kan penasehatku, beri aku saran.
Sekarang kesempatan kita untuk menyingkirkan Jizzy Tui selamanya. Ide yang bagus. Para penasehat kaisar yang iri ini membuat rencana jahat. Yang mulia, kita harus memulai kebakaran di hutan. Memulai kebakaran? Apa kau sungguh-sungguh? Jika kita memulai kebakaran di hutan, Jizzy Tui akan menggendong ibunya turun gunung untuk menyelamatkannya dari api. Tanpa Jizzy Tui untuk memandunya, Kaisar Wen dikelabui oleh para penasehatnya yang jahat dan membuat kebakaran di hutan. Tidak lama lagi, Jizzy Tui pasti akan turun gunung dari tempat dia bersembunyi. Ibu, hutan terbakar. Kita harus segera meninggalkan gunung ini. Cepatlah. Tidak apa, anakku. Kau harus selamatkan diri. Ibu. Ibu. Namun Jizzy Tui tidak pernah turun dari gunung itu. Kaisar menemukan jasad Jizzy Tui dalam rumahnya di gunung itu sedang memeluk erat ibunya. Kaisar Wen meminta pembuat rotinya untuk membuatkan roti berbentuk pelukan Jizzy Tui dan ibunya. Roti itu telah berubah-ubah selama bertahun-tahun sehingga menjadi roti puntir. Itu adalah cerita yang mengharukan. Kaisar Wen sangat memikirkan pada tujuannya sehingga mau melakukan apa saja untuk mencapainya. Namun hasilnya lebih dari tragis. Memang penting untuk berusaha mendapatkan sesuatu. Namun ingat ya, menggunakan cara apapun bisa membuatmu membayar dengan harga yang mahal. Baiklah, selesai sudah sebuah pelajaran penting dalam cerita hidangan penutup hari ini. Sampai bertemu lagi.